Hey, I'm Leofar. Welcome to my channel, Society. Halo guys, welcome back to Society Time. Akhirnya setelah kita lama nggak ketemu dan kebetulan emang selama ini aku lagi banyak kegiatan dan kebetulan narasumbernya juga lagi susah sekali untuk diajakin ngobrol. Oke, anyway, aku di sini mau ngobrol sama salah satu temanku yang dimana dia lebih muda daripada aku, cuman bisa dibilang isi otaknya lebih lebih penuh dan lebih banyak. Aku juga banyak belajar dari dia soal quarter life terkhususnya. Jadi mungkin bisa perkenalan diri dulu mungkin dari salah satu teman saya yang berada di Tangerang. Halo, nama aku Kenan. Aku ya bisa dibilang temen dekatnya Faro lah. Udah dari, ya lumayan lama lah. Dari Perlu nyebut kapan? usia nggak? Oh, dari Boleh, kapan? boleh, Nggak boleh. tahu, aku lupa. Boleh, boleh. Dari lama lah, dari lama. Sekarang umur 21 lah. Oke, 21. Ingat nggak waktu pertama 21. kali kita ketemu? Awkward banget sih. Aku pertama kali Di ketemu kamar sama mandi. itu di kamar mandi. Dan itu aku manggil dia kok. Loh kok, itu kan Terus, kamar mandi gereja kan? Kok ngisi gitar ya? Terus dia bilang, loh kok aku tuh di bawahmu. Oke Nan, sebelum kita masuk ke topik, kita hari ini bakalan ngomongin soal quarter life dan teman-temannya dan anak-anakan quarter life. Karena kalau ngomongin quarter life kan panjang ya. Sebelum itu, aku mau ngajak kamu main game dulu nih. Nama gamenya Would You Rather. Ntar kamu pilih salah satu dari opsi atau pernyataan yang aku kasih. Oke, udah siap, Kakak Kenan? oke. Kok Kenan? Adik Kenan. Oke, Yap. pertanyaan pertama. Ini jawab cepat ya. Oh iya. Oke. Pertanyaan pertama. S2 apa langsung kerja? Kok susah buat dijawab cepat ya? Sengaja ya pertanyaan kayak gitu. Gimana? Jawab cepat. Sekilas kepikiran apa gitu? Kerja. Oke. Oke. Pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua. Tim fundamental atau teknikal? Saya fundamental aja lah. Oke. Long term ya? Tim long term ya? Iya. Long investing. Tapi saya lihat Percaya sama masa depan. Lately lagi sering trading. Pertanyaan ketiga ya. Kalau cuma boleh milih salah satu, kamera atau gitar? Kamera. Ini pertanyaan ketiga ini yang paling nggak mikir ya kayaknya. Yang jawabannya paling cepat ya kayaknya. Paling cepat, jelas. Karena menghasilkan. Karena menghasilkan, betul. Bukan Nilai karena... investasinya kembali. Oke Nan, hari ini kita mau ngomongin soal quarter life. Menurutmu sendiri, pandanganmu sebagai orang berumur 21 tahun, quarter life itu kayak gimana? Pandangan sendiri kan? Pandangan sendiri. Apakah itu kayak suatu tantangan ataukah itu suatu hal yang bikin stres atau kayak quarter life, here we go, kayak iya. Posisi di mana kamu udah siap atau kamu merasa bahwa itu sebuah tuntutan yang besar? Menurutku quarter life itu sebuah fase sih, lebih ke fase. Kalau masalah itu jadi beban atau itu jadi tekanan atau bisa jadi semangat, itu menurutku balik ke personal kita masing-masing ya. Tapi yang jelas buat semua orang harusnya quarter life sih semuanya sama. Intinya itu fase di mana kita biasanya terjadi waktu setelah kita selesai kuliah. Waktu kita mau mulai masuk ke kehidupan yang sebenarnya gitu loh. Kita habis sekolah, kuliah, habis itu kan kerja gitu loh. Kerja kan kita cari uang sendiri, hidup sendiri, udah mulai harus mikir kayak
nanti kerja di mana, kerja yang ngapain, dapat uang berapa, biaya Betul. hidupnya berapa, terus belum kalau mau nikah, beli rumah dan sebagainya gitu Iya, loh. betul. Menurutku kan itu lebih ke fase. Nah, Hmm. kalau masalah itu jadi tekanan, jadi semangat ya, nggak tahu ya, ada orang yang bilang itu krisis, ada orang yang bilang itu ya ini harus dihadapin, mau nggak mau kan harus dilewatin kan. Ada yang bilang juga, udah lupain aja pokoknya, ya kerja dulu aja, go with the flow gitu loh, Let it nggak usah flow, let it dipikirin. flow. Ya, ada yang kayak gitu kan. Menurutku gitu sih. Oke, anyway, sebenarnya kayak kalau kita ngomongin quarter life itu kan identik sama kata-kata quarter life crisis kan. Cuman kayak Ya. aku sendiri pun apa ya? Kayak, kenapa sih quarter life itu selalu diidentikin dengan kata-kata embel-embel itu gitu? Padahal kan kita kan bisa anggap bahwa quarter life itu ya quarter life sebagai kata-kata itu doang tanpa embel-embel krisis. Kenapa mesti kok krisis? Kenapa kita kok selalu mikirin itu krisis? Apakah itu sebuah tuntutan? Apakah itu sebuah suatu kepastian di mana kita ketika ngalamin itu kita krisis? Tahu nggak sih? Oh, Gitu. iya. Jadi mungkin aku ngomonginnya quarter life ya, bukan quarter life crisis ya. Ya, oke. Di situ sih. Jadi di mana kita ngalamin banyak banget ke perjalanan, ngerasain nggak sih kalau kita tarik ke belakang mundur ya. Kita dari SD, SMP, SMA, kuliah, tanggungannya tuh masih struggle-nya tuh beda-beda, tau gak sih? Waktu SD struggle-nya tuh, aduh, nggak bisa bangun hari Minggu. Itu aku sedih banget karena aku nggak bisa nonton kartun favoritku. Doraemon. Doraemon lah, Dragon Ball, ingat nggak sih Bleach gitu. SD. Waktu SMP, aku ngerasa stres banget karena aku remet matematika. SMA mungkin aku ngerasa aku susah banget bagi waktu untuk akademik dan aku kepanitiaan. Ya biasa kan SMA atau kuliah kan struggle-nya kayak gitu. Nah, ngerasain nggak sih dan gimana kalau mau ngejalanin dan how you deal with it? Ngerasain banget lah. Cuma ini maksudnya langsung masuk ke quarter life-nya ya berarti ya. Iya, Dari SMA sampai sekarang kan. Maksudnya kayak gini, sorry motong. Tanggungannya itu loh, Nan. Day by day itu tuh ngerasa bahwa gila ya, dulu yang aku ngerasa itu berat. Buktinya aku sampai sekarang survive. Iya. Kalau itu makanya ya, menurutku kenapa kok dibilang quarter life? Karena itu yang kayak kamu tadi ngomong. Misal waktu SMA kita cuma mikirin pokoknya nilaiku lulus, aku pulang les, belajar, besok ulangan, bisa hangout sama teman, bisa datang ke Sweet Seventeen, hidupku bahagia gitu. Iya. Batas itu Simpel kan. itu. Kalau padahal waktu kita ngejalanin waktu SMA, kita sebenarnya kan kayak stresnya setengah mati gitu. Aduh, besok ulangan, kayak aduh ini pulang harus les sampai malam dan sebagainya. Tapi waktu kita kuliah, terus kita ngelihat diri kita waktu SMA kan, cemen, cuma segitu aja gitu loh. Kuliah tuh jauh lebih berat, tugas-tugas yang gini sampai nggak tidur, sampai apa, kepanikan dan sebagainya. Nah, terulang lagi waktu kita hampir selesai kuliah, apalagi waktu selesai kuliah ya, jadi ngerasa semua beban hidup kita selama 21 tahun itu nggak ada apa-apanya gitu loh, kayak alah apa sih, paling kita nggak belajar ya mentok-mentok rem, kita Iya benar-benar. remnya juga mentok-mentok ya apa sih dimarahin gitu loh. Kalau kita udah selesai kuliah, kita nggak cari kerja, kita nggak dapat kerja, nggak benar-benar mikirin itu, kita paling jeleknya kan ya nggak bisa hidup kan, nggak punya uang, nggak bisa makan, mati atau apalah gimana lah, kayak ekstrim kan. Kayak Iya. Benar sih. tanggungannya itu jauh beda gitu loh maksudnya, dan itu baru kelihatan sekarang. Makanya mungkin kenapa kok orang bilang quarter life crisis kali ya, karena namanya crisis juga tiba-tiba gitu loh. Dan soal sanksi pun beda nggak sih? Maksudnya kayak selama ini kita SMP, SMA, kita kalau nggak ngelakuin sesuai apa yang diminta sama guru ataupun mungkin dosen, itu kita dapat hukuman. Tapi semakin kita dewasa, hukuman itu tuh semakin hilang, tau nggak sih? Dan itu nggak... Hukumannya sanksi sosial kayaknya. Ya, sanksi sosial kan. Misal, ya let's say, fresh grade, 2 tahun, 3 tahun, masih belum kerja. Atau mungkin, ya bukannya gimana-gimana ya, maksudnya kan kita tetap ada effort kan buat cari kerja, buat kita udah mulai tanggung jawab buat diri sendiri. Dan itu kita nggak ada hukuman apa-apa gitu loh. Kalau kita nggak ngelakuin ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngelakuin ya nggak apa-apa. Kayak kalau kita ngomongin hukuman sama achievement itu tuh benar-benar yang
sangat abu-abu kalau di dunia kerja, ya nggak sih? Kalau misal kita di dunia sekolah, itu tuh kan pasti kita dapat sanksinya berupa hukuman, entah misal disuruh berdiri di depan kelas, ataupun mungkin bersihin lapangan, atau apapun gitu lah. Tapi kalau kita udah, atau mungkin achievement itu mungkin bisa ranking 1 dipajang gitu, di mading ataupun di mana lah, di tembok ataupun papan tulis sekolah gitu. Tapi setelah kita kerja itu tuh kayak nggak ada apa-apanya. Ternyata Betul, betul. nggak kerasa gitu loh. Maksudnya kita bener-bener ya free will banget nih. Keinginan apapun buat ngelakuin apapun, nggak ngelakuin apapun itu juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi bener-bener ada tekanan gitu loh. Nah itu yang maksudnya kayak kita dibebasin. Terkhususnya kita generasi Z ya. Apalagi kita angkatan corona. Ya kan? Betul. Ngerasa nggak sih? Ngerasa angkatan corona nggak sih? Kalau aku sih kayak official corona sih tahun ini. Gelar ya? Gelar. Iya, gelar. Waktu pertama kali ngerjain skripsi udah online ya berarti ya? Iya. Bahkan udah dari corona itu kan Maret. Itu masih semester 6, jadi udah ngerasain dari kuliah offline, kuliah online, sampai semua kuliah udah selesai, tinggal cuma skripsi, ya udah terus skripsinya full online gitu. Gimana rasanya Nan? Kuliah tapi tiba-tiba tuh tiap hari kan biasa ketemu temen ya, terus tiba-tiba langsung spread online, terus assignment-nya makin banyak nggak sih? Banyak sih, sebenarnya kalau dibilang banyak tuh nggak seberapa jauh lah, nggak seberapa beda. Cuma yang paling kerasa tuh niatnya ya. Niatnya bikin di kuliah dan di rumah itu jauh. Makanya kita tuh kayak kita harus hati-hati sama omongan kita. Aku sama temanku tuh sering banget ngomong kayak, capek kuliah. Coba ya kalau kuliah tuh online atau bisa di rumah, atau pokoknya santai, kita nggak perlu ke kampus terus gitu loh, nggak perlu ngelembur dan sebagainya. Terus jebret gitu dikasih sama Tuhan 2020 kita di rumah. Memang Tuhan kita suka bercanda, jadi ya kita ikutin aja. Boy, you wish. Terus inilah terjadilah. Kita full online dan rasanya juga susah gitu. Ternyata yang kita kira gampang, tinggal online di rumah, bahkan bangun tidur nggak perlu ganti baju, nggak perlu mandi, nggak perlu apa, langsung online dan sebagainya, itu jauh lebih susah. Ngerjain tugas buat stay di rumah, fokus, terus bisa komunikasi sama temen, bisa ngerjain tugasnya maksimal, itu tuh ternyata jauh lebih susah gitu loh. Karena emang di rumah itu kan tempat istirahat kan, dan di sekolah tempat untuk kita belajar atau mungkin tapi kita mesti lakuin semuanya ini di dalam satu tempat, yaitu di rumah. Iya, betul. Di sini tuh kita udah kebiasa buat istirahat doang kan. Nah, apalagi aku kan kuliahnya kan di Tangerang. Jadi kalau setiap kuliah dari semester 1 sampai semester 6, kalau aku pulang ke Semarang, selalu kan bawanya kan holiday. Aku nggak mikirin apa-apa, aku bahkan mungkin nggak bawa tugas-tugas, nggak bawa apa-apa. Pokoknya sampai Semarang, aku liburan, pergi sama teman, pergi sama keluarga, tidur sampai siang, nonton dan sebagainya. Tapi yang ini benar-benar sengsara lah. Di rumah itu kayak nggak bisa liburan. Jadi di rumah kayak nggak berasa libur, tapi nggak berasa kuliah juga. Iya. Setengah hidup. That's why kamu kesini. Kamu ini di Tangerang. Betul. Iya, betul. Aku sampai, karena aku skripsi, aku benar-benar full 2 bulan itu aku kosong, aku nggak ngapa-ngapain di rumah. Nggak ada progres apa-apa untuk skripsiku sendiri. Oke. Di situ aku mulai panik. Jadi aku kayak mikir, aku harus berbuat sesuatu. Aku nggak bisa kayak gini terus. Dan aku tahu kalau aku di rumah, aku juga nggak bakal bisa seniat itu gitu loh. Makanya aku kayak bilang sama temanku, aku maksa sama teman, sama keluarga aku bilang, nggak bisa, aku minggu depan aku harus ke Tangerang gitu. Ivan sendirian. Apapun urusannya, pokoknya ada kerjaan, ada apa, aku nggak peduli gitu. Aku harus balik Tangerang, aku harus ngerjain skripsi. Tapi anyway, during this pandemic, udah ngelakuin apa aja sih? Belajar banyak nggak? Atau mungkin jadi nggak produktif? Atau mungkin maksudnya kayak dengan adanya pandemic ini kan, pertama kuliah online pastilah. Terus kedua tuh, kayak aku ngelihat banyak banget anak seumuran kita. Mereka tuh banyak buka bisnis, tau nggak sih, Nan? Mungkin ada banyak orang yang menganggap bahwa ini tuh musibah. Tapi itu kayaknya nggak semua orang nganggap bahwa itu musibah gitu. Bahkan mungkin ada yang lihat sebagai opportunity kan. Nah, sebagai opportunity. What do you think about it? Pokoknya aku resmi merasakan corona itu kan waktu aku pulang Semarang, itu sekitar Maret 2020 lah.
Mulai dari itu sampai sekarang, kalau dibilang udah ngelakuin apa aja, udah self improve kayak gimana, bisa dibilang aku ada 2 fase. Di mana aku fase benar-benar aku berkembang banget, pesat banget. Aku ngelakuin segala hal yang aku nggak pernah lakuin sebelumnya. Dan di fase aku berhenti total dari itu dan mengalami kemunduran. Jadi Konsistensi matters. iya, konsistensinya itu susah. Makanya aku bisa merasakan 2 sisi, di mana sisi yang pertama aku merasakan sisi yang positif, di mana ini saatnya aku self develop diriku sendiri, aku harus banyak belajar, aku banyak ngapain, achieve macem-macem. Dan aku merasain juga di fase di mana ya udah gitu loh, apa yang terjadi gini ya udah aku cuma bisa go with the flow. Aku ya skripsi ya udah skripsi, terus ada apa ya kerjain aja secukupnya, nggak perlu extra miles, nggak perlu kayak gitu-gitulah. Terlepas kegiatanmu dari kuliah, ngapain aja Nan? Nih, yang menurutku paling buat aku cukup bangga dengan diri sendiri. Aku jarang baca buku, yang pertama. Sebenarnya aku suka baca buku, cuma karena aku orangnya nggak niat, jadi dan nggak konsisten, jadi paling baca, ya udah nggak selesai. Aku dulu suka baca buku, baca komik dan sebagainya itu waktu SMA gitulah. Sejak kuliah aku nggak pernah sama sekali. Nah, sejak corona itu, aku dengan bangga aku bisa menghabiskan kayak setiap 2 bulan sekali atau sebulan sekali aku bisa baca 1 buku, 2 buku gitu. Dimana dari yang sebelumnya, bahkan setahun aja mungkin aku nggak pernah baca 1 gitu. Nah ini secara konsisten setahun aku bisa baca full dari Januari sampai Desember. Itu yang pertama. Yang kedua, aku nggak suka olahraga. Aku benci sama olahraga. Bahkan waktu dari SMA, kalau misal teman-teman, apalagi yang cowok-cowok ya, biasanya cowok-cowok kan kalau olahraga SMA kan, suka tuh, paling suka belajar olahraga karena bisa basket, bisa futsal. Nah, kebalikannya aku paling benci. Kalau mereka main, ya udah aku duduk di pinggir lapangan karena aku memang nggak suka. Aku tuh kayak jadi gengnya si cewek gitu loh. Jadi kayak cuma di pinggir lapangan. Aku tahu kalau itu penting. Cuma aku membatasi. Sekarang mulai ngelakuin. Nah, betul. Sejak corona itu aku ngerasa kalau iya, aku nggak suka tapi aku butuh. Makanya aku harus olahraga yang minimal. Aku paling tertarik yaitu jogging atau lari karena aku suka ngeliat pemandangan lah, intinya kayak gitu. Makanya suka lari di danau atau di mana, pokoknya yang pemandangannya bagus aku suka. Nah, itu dari aku nggak pernah olahraga sama sekali sampai aku bisa di titik seminggu aku bisa jogging tiap sore itu bisa 4 sampai 5 kali gitu. Itu konsisten selama beberapa bulan. Dan itu aku kayak wah keren juga aku bisa kayak gini gitu. Dan waktu masa-masa produktif itu aku suka baca buku, suka olahraga. Itu benar-benar badannya tuh rasanya produktif banget. Setiap hari juga yang dilakuin tuh berguna gitu loh. Jadi dalam beberapa bulan pertama, kalau nggak salah 6 bulan pertama lah, aku ya rajin nyari workshop dari Gojek lah, dari mana lah. Pokoknya kalau ada yang, kan sekarang zamannya kan online course gitu kan. Jadi kayak kita bayar, terus kita nonton. Aku kayak benar-benar ikut banyak gitu loh. Ikut workshop apa, buat self-branding, buat apalah tentang data science dan sebagainya. Aku ikut banyak dan aku belajar banyak gitu loh. Itu benar-benar 6 bulanku yang paling luar biasa dalam sepanjang 21 tahun kayaknya. Investment ya berarti ya? Ya, terus investment, aku belajar. Investasi diri sendiri. Betul, investasi paling mahal adalah investasi diri sendiri. Leher ke atas lah istilahnya. Leher ke atas. Yang diisi otaknya dulu. Terus aku juga belajar investasi, belajar saham, belajar macam-macam. Bener-bener aku kayak nggak ngerasa kayak itu bidangmu. Iya betul. Ini bukan bidangku dan aku tuh nggak kayak gini orangnya. Ya, aku memang suka belajar. Aku suka sesuatu yang baru tuh suka. Cuma sebatas suka aja gitu. Nggak yang sampai mendalami terus aku harus nyemplung dan sebagainya. Aku tuh orangnya kebanyakan mikir. Jadi kalau suka mikir-mikir dulu. Masuk nggak ya? Gini nggak ya? Terakhirnya ujung-ujungnya nggak jadi biasanya. Nah, tapi kalau yang ini ya banyak pertimbangan yang nggak berguna sebenarnya. Banyak pertimbangan yang nggak penting. Nah, entah kenapa dalam beberapa bulan awal itu aku sangat positif gitu. Setelahnya, aku nggak tahu kenapa, itu benar-benar aku ngerasa sampai sekarang ya, aku merasa kemunduran yang sangat parah. Mulai dari itu olahraga, benar-benar stop. Terus total. Oh iya, dari yang aku kuliah 3 tahun, aku tuh sama sekali nggak pernah buka Steam itu, aku nggak pernah. Bahkan aku berani uninstall itu. Aku nggak pernah main, padahal aku dulu gamer banget dari SMP sampai SMA. Tapi kuliah aku sama sekali nggak pernah buka karena aku fokus kuliah aja gitu loh. Dan aku bisa.
Terus setelah 6 bulan itu kayak benar-benar masa-masa tidak produktif dalam 21 tahun hidupku, kayak setiap hari Dota, terus nggak jelas, setiap hari bangun tidur jam 3, bangun jam 10, 11, Hmm. kayak nggak tahu gitu loh, Kayak waktunya tiba-tiba kebuang 180 kemana. derajat ya. Iya, nggak pernah olahraga, terus serba capek, jadi kayak ngapa-ngapain capek dan nggak tahu mau ngapain. Kuliah nggak niat, waktu itu juga magang juga nggak maksimal, pokoknya yang penting selesai, Online ya. serba deadline, online juga, Oke. ya kayak gitu. Jadi aku merasakan 2 fase itu. Iya, iya, oke. Tapi kayaknya menurutku semua orang ngerasain fase itu sih. 2 fase itu mereka ngerasain sih. Atau mungkin mereka nggak sadar kalau mereka ada 2 fase. Iya, biasanya gitu, nggak sadar. Nggak sadar. Dan biasanya fase ini tuh nggak terjadi secepat itu. Iya, Sebenarnya iya. nggak berbalik secepat itu gitu loh. Maksudnya dari yang misal kamu rajin olahraga, terus nggak tiba-tiba besok banget kamu sama sekali nggak suka olahraga, terus kamu jadi mager-mageran seumur hidupmu, itu kan biasanya nggak. Nggak Biasanya kan secepat itu. bertahap, kayak besok misal ada kerjaan, terus kayak nggak usah olahraga dulu lah, lusa olahraga, terus lusa Kamu ada kerja apa? lemburan lagi. Apa? Kerja apa? Oh iya, aku tuh di Semarang tuh lagi fokus ngerjain ini. Bisa dibilang kayak sosial media management lah. Jadi Oke. aku ada tim sama kokoku sendiri sama beberapa teman-temanku. Kita ngurusin Instagram. Kebanyakan sih F&B, bisnis F&B di Semarang. Waktu kuliah juga nyambi kerja. Oke. Jadi waktu produktif juga niat, tapi waktu nggak produktif juga ya udah gabut. Oke, sorry Nan. Kamu kan di bidang IT. Iya. Kok maksudnya kayak mungkin bagi teman-teman juga pasti ngerasa kenapa kuliah IT, tapi kenapa kok masih mau ngerjain something yang sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama IT? Ya, iya nggak sih? Atau mungkin ada sangkut pautnya? Oke. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Bukan? Nah, kenapa? Dan gimana? Pasti kan susah banget dong. Kalau misal kamu nggak ada basic di satu hal itu, ya kamu ada basicnya ya di bidang kuliahmu. Tapi malah kamu ngerjain sesuatu hal lain yang itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya gitu loh. Ini jarang banget karena menurutku semua orang ngembangin apa yang mereka punya kan biasanya kan. Tapi kayak menurutku pun kamu malah ngembangin sesuatu baru yang kalau ini kita pakai analogi branding ya, orang taunya Kenan itu programmer, terus tiba-tiba sosok programmer itu jadi content creator. Iya, tahu nggak sih Iya, iya. posisi gimana orang lain ngelihat kamu sendiri kayak gitu. Nah itu gimana ceritanya? Itu kan hal baru kan? Sebenarnya Mas, itu kan yang aku ngerjain sosmed itu kan aku kan fotografer sama editor lah gampangannya. Itu kalau dibilang suka, sebenarnya suka karena hobi. Oke. Bahkan sesuka itu sampai aku sempat bingung waktu mau masuk kuliah. Dulu aku suka bikin film, lebih suka film sih. Aku sempat bingung mau masuk IT atau film karena aku benar-benar suka dua-duanya. Yang IT aku pernah coding waktu SMP dan aku suka. Dari SMP aku udah tahu jelas kuliahku aku mau IT. Dari SMP loh. Visioner ya. Itu iya, dari SMP pokoknya aku udah pasti IT. Aku suka gitu. Nah, waktu SMA kenal sama kamera, suka bikin film dan juga. Nah, itu mulai galau. Nah, ya gitu, aku sesuka itu sampai aku galau, aku mau masuk film atau IT. Terus kenapa aku akhirnya masuk IT? Karena aku mikir kalau aku masuk film, kemungkinanku untuk belajar IT secara otodidak itu sangat kecil. Karena ya aku tahu kan IT itu susah gitu loh. Saya bisa belajar sendiri, cuma jauh lebih susah. Sedangkan kalau aku masuk IT, aku masih bisa belajar masalah film, foto itu secara otodidak. Nah, kenapa itu bisa tiba-tiba jadi dan jadi ada kerjaan? Itu sebenarnya bukan karena aku, tapi karena dipaksa kokoku. Ya, aku kan orangnya sangat penuh pertimbangan dan kebanyakan mikir, kayak tadi aku bilang. Kebanyakan mikir yang nggak perlu, akhirnya ujungnya nggak jadi. Sama dengan ini, kokoku dia nyuruh aku iseng lah coba ngerjain project fotoin buat kafe atau restoran makanan gitu loh. Karena dia tahu aku bisa sebenarnya. Tapi karena aku kebanyakan mikir dan aku ngerasa kalau aku belum mampu, aku selalu nolak kayak nggak mau. Tipe Terus akhirnya orang dia yang maksa. perlu didorong ya. Iya.
Jadi nggak cuma didorong tapi kayak sampai ditendang terus sampai jatuh gitu loh. Pernah loh. Iya. Nggak bisa cuma didorong, harus dijorokin gitu loh. Nah dia benar-benar maksa aku sampai sebatas tiba-tiba dia approach kliennya, terus dia tiba-tiba langsung dapat kliennya, terus semuanya jadi serba ya mau nggak mau harus jalan. Oke. Jadi gitu. Jadi kalau dibilang kenapa bisa kayak gitu, ya dasarnya karena aku dipaksa sebenarnya. Tapi aku Kamu bersyukur. mau kan? Aku mau dengan ketakutan, Oke. karena aku nggak yakin. Nggak yakin dengan kapasitasmu waktu itu mampu nggak ngerjain hal-hal kayak gini. Iya. Nah sedangkan benar sih sebenarnya kata orang kayak kalau kamu nggak nyoba ya kamu nggak pernah tahu. Itu benar-benar Oke. omongan yang sangat-sangat valid. Hampar. Iya, dan aku merasakan itu, tapi memang susah ngejalaninnya. Aku tahu teorinya, aku tahu kalau aku belum nyoba, aku nggak tahu. Cuma ya susah buat orang kayak aku tuh susah. Sampai akhirnya kecemplung, dan aku bisa menikmati itu. Sampai sekarang aku sangat bersyukur kalau dibilang, aku dulu kepaksa, aku dulu terpaksa, aku menderita di awal dan sebagainya. Justru aku bersyukur, karena aku bisa melalui itu. Sekarang aku malah bisa dibilang, aku mengandalkan salah satu skillku ini gitu loh. Buat cari uang, buat cari kerjaan. Mengerjakan dua hal, bukan mengerjakan dua hal sih, maksudnya mempunyai dua hal yang sebenarnya nggak ada korelasinya. Menurutku, kamu tuh punya dua keinginan, tapi kamu nggak mau ninggalin salah satunya. Ya, betul. At first, that's your hobby kan. Kamu suka ngelakuin itu. Dan siapa sih yang nggak suka dari hobi bisa ngasilin? Itu kan milenial generasi Z zaman now yang selalu mengandalkan passion over everything. Terus bisa passion agak overrated kan, passion. Just do whatever you want, terus ngasilin duit. Iya kan, itu yang dipinginkan. Maksudnya kayak jarang banget orang yang ngejalanin itu. Aku ngerasa, aku melihat aku sendiri. Tau gak sih? Aku suka arsitek. Aku suka arsitek. Tapi sekarang lagi nggak kerja di company arsitek gitu loh. Karena kerja di mana tuh? aku sekarang lagi kerja di advertising gitu kan, agency brand consultant gitu, yang kalau dibilang industri kreatif lah ya berarti ini. Ya industri kreatif gitu kan. Sebenarnya nggak ada kaitannya juga sama arsitek kan. Ya menurutku that's how we survive sih. Maksudnya kayak dari pandemik ini nggak kebayang gitu loh. Siapa sih yang tiba-tiba pandemik gitu. Terus nggak kebayang aja tiba-tiba online semuanya. Ya nggak sih? Betul. Hal yang tapi menurutku memang kayak orang bilang passion itu kadang ya bisa dibilang agak overrated lah. Orang wah, harus kerja sesuai passion, harus melakukan apapun sesuai passion. Ya itu benar, ada benarnya. Kalau bisa itu jauh lebih baik. Tapi ya nggak bisa terus kita menutup mata kayak, oh aku sukanya cuma ini. Ya udah, aku cuma ngejar itu, aku belajar itu. Toh, sama sekali nggak ngembangin skillku yang lain. Padahal aku bisa apa kayak, bisa bisnis, bisa komunikasi, bisa foto, kreatif, dan sebagainya. Itu sama sekali nggak dikembangin ya menurutku juga nggak maksimal gitu loh. Kenapa nggak kita bisa coba semuanya? Dan menurutku, dari yang awalnya kita nggak passion, sebenarnya kita bisa menyukai apa yang sedang kita lakukan. Dan lama-lama bisa jadi passion juga gitu loh. Yang awalnya kita nggak suka, karena kita nyoba, ternyata cocok, bisa jadi suka. Bisa jadi itu passion gitu loh. Tapi kita belum tahu. Makanya pas kamu tanya kok bisa suka sama IT, tapi suka juga sama foto yuk. Ya aku cuma sesimpel itu sih mikirnya, kayak ya sayang aja kalau terlalu ngejar yang satu tapi opportunity yang lain tuh malah dibuang gitu loh, cuma gara-gara aku nggak bisa, aku passionku IT, aku dilahirkan untuk jadi programmer gitu. Enggak kan, enggak gitu kan. Itu idealis. Dia tidak sebercanda itu kan. Oke. Dan mungkin sementara ini dari foto pun kamu menghasilkan gitu loh. Ya, untungnya bisa menghasilkan juga. Ya itu sesuatu hal yang nilai plus juga kan. Kalau semisal di kondisi kayak gini, kita malah nemu opportunity baru dan itu bisa menghasilkan, itu menurutku suatu hal yang bersyukur sih. Karena ya di saat orang lain kehilangan kerjaan, di saat orang lain lagi desperate, ada beberapa yang dikeluarin, tapi kita masih kayak ngedapetin kayak gitu, ya bersyukur banget sih pasti. Betul. Ya, soalnya aku ngeliat
beberapa teman-teman pun banyak banget yang buka bisnis kan. Jadi kayak ini loh, ternyata ada banyak banget yang punya potensi di bidang ini. Iya, betul. Kayak waktu corona tuh tiba-tiba, kerasa nggak sih? Kayak tiba-tiba banget jadi tahu aslinya teman-teman kita tuh kayak gimana. Waktu itu aku sampai sempat kaget, kayak teman-temanku ternyata ada yang orangnya pendiam, atau aku berani bilang, wah dia tuh ansos, dia tuh nggak punya teman, saya nggak ada niat buat hidupnya, nggak bergairah gitu, lempeng aja gitu. Itu ternyata malah orang-orang yang suka kegiatan sosial, ngumpulin dana buat orang-orang corona, jadi maksudnya jadi relawan dan sebagainya. Terus bahkan orang-orang yang menurutku kayak, nih kuliahnya gak jelas nih, dia cuma main-main aja, kuliahnya nggak niat dan sebagainya. Dia malah yang buka open PO makanan, dia buka jualan apa dan sebagainya, dan ada yang jalan sampai sekarang, bahkan jadi main jobnya dia gitu sampai sekarang. Jadi kayak menurutku corona ini salah satu adaptasi alam sih, seleksi alam, buat orang-orang yang bisa ngelihat ini opportunity, ya dia bisa memanfaatkan dengan baik gitu loh. Cuma kalau orang yang isinya cuma sambat, ya menurutku juga nggak bakal bisa. Iya sih, nggak ada selesainya gitu loh. Kita mau nyalahin, entahlah tunggu corona selesai. Kapan, weh? Yeah. Ingat nggak waktu awal corona diprediksikan kelar 2020 akhir. Ingat nggak waktu itu yang dia kumpulkan, nanti Natal tahun baru kita udah bisa kumpul-kumpul ya. Iya. Kenyataannya gitu. Aku bahkan pulang dari Tangerang, aku tuh cuma bawa baju kayak, paling aku cuma persiapan kayak aku pulang cuma sebulan gitu loh. Karena aku rasa bisa lah, sebulan selesai lagi. Terus aku stuck di Semarang selama 1 tahun dengan perbekalanku yang cuma sebulan gitu loh. Itu kan maksudnya kita nggak bisa selalu nyalahin keadaan gitu loh. Entarlah tunggu corona selesai kita baru gerak. Enggak, coy. Kita dihadapkan 2 pilihan. Kita mau ngelawan ombak atau kita mau surfing di atas ombak gitu kan. Iya, keseret ombak, ngelawan ombak atau surfing. Iya benar kan. Iya, atau tenggelam. Ini kita nggak bisa menyangkal kondisinya. Terus kayak gini kita nggak bisa nyalahin keadaan gitu loh. Wah karena corona gini, wah karena corona enggak. Benar. Bukan nggak bisa sih, maksudnya nggak bakalan. Itu lebih ke nggak mau sih. Nggak bakalan kelar, dan itu endingnya kamu bakalan tetap nyari pembenaran dari kenyataan ini kan. Sebenarnya kan opsinya kan kita lagi ada masalah ini dan kita ngalamin itu semuanya, dan nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun ngalamin hal yang sama. Dan ketika ada beberapa orang-orang lain, teman-teman lain, milenial lain, generasi Z lain yang bergerak, baru kita refleksi, kok bisa ya. Betul. Jadi kalau orang Indonesia itu selalu ngelihat orang itu bingung kok dia bisa sukses kayak gini ya, kok dia bisa kayak gini ya, tapi dia nggak ngelihat perjuangannya waktu awal corona gitu loh. Itu bleeding banget sih. Dan menurutku pun karena pandemik ini pun maksa kita, tahu nggak sih? Percaya nggak the power of kepepet? Iya, sangat. Iya kan? Kayak orang tuh perlu di-push dulu. Mungkin banyak keluarga yang tiba-tiba kepala banyak PHK lah atau apalah. Terus keluarganya bingung, kita gimana ya caranya biar survive, biar kita bisa bertahan. Terus mulai nih anak-anak muda mulai mikir nih, aduh gimana ya, buka ini, PO ini. Terus jujur ya, aku baru setelah itu aku sadar seberapa penting dana darurat. Sebelumnya aku nggak sadar. Iya. Aku sebelumnya kayak, apa sih dana darurat, nggak terlalu penting, apa sih? Dana darurat berguna kalau darurat. Kalau nggak darurat, nggak terlalu berguna. Ini darurat. Tapi gimana kita bisa tahu itu darurat? Ya nggak? Semenjak corona langsung tiba-tiba, ya ini kita darurat semua. kita nggak siap dana darurat, dan ternyata setelah itu aku baru sadar, gila dana darurat itu penting. Ya mungkin ada beberapa orang yang expert di bidang finansial yang mungkin ada rumusannya, atau mungkin itu mereka ngitungnya 6 kali gaji pokok atau 6 kali pengeluaran, ya itu tiap orang punya sendiri-sendiri kan. Aku baru tahu semenjak itu. Sebelumnya aku nggak pernah tahu sama sekali. Dari corona pun aku mulai kayak belajar investasi saham. Aku juga tahu saham dari Kenan, guys, by the way. Kenan itu kayak waktu itu udah ngasih tahu, ayolah, ini loh ada peluang, ini loh gerak, ayo gerak, udah mulai Juli ya. Tapi aku mulai
bahkan dari awal-awal IHSG anjlok tuh kayak dari Maret aku kan udah bilang ini tuh Momen diskon banget. Iya. Kamu mending nggak usah masuk dulu, belajar dulu lah. Pokoknya buka rekening dulu, belajar dulu. Pokoknya mulai learning lah. by doing kan. Iya. Aku personally harus melihat hasilnya dulu baru aku percaya gitu loh. Bukan tipe orang yang bisa mesti belajar dulu benar-benar dari nol. Tapi aku tipe orang yang ngelihat satu orang dia cuan, wah kok bisa ya? Aku deh. Karena udah ada hasil Berarti nyatanya gitu loh. agak FOMO berarti ya, bisa dibilang ya. Agak FOMO. Dan setelah aku teliti profil resikoku pun juga kayaknya kalau 1-10 aku 15. Oh, agresifmu sangat kelewat ya berarti. udah FOMO agresif kan repot. Dan aku baru tahu satu istilah di sini mulai mencelikan kita. Pertama dana darurat, kedua sandwich generation. Tahu nggak? Iya. Tahu. Sandwich generation. Aku baru tahu juga baru semenjak itu. Kita kayak sebagai generasi muda, sebagai angkatan corona especially, kita mesti siap finansial banget karena kita udah dihadapin sama keadaan yang benar-benar darurat ini. Terus mulai tahu sandwich generation, gimana kita itu ada di tengah-tengah, kita harus mencukupi kedua belah pihak, atas dan bawah. Itu aku sempat stres sih mikirin itu jujur, karena nggak kebayang aja gitu loh. Ya gini deh, logika anak muda ya, yang waktu itu ngalamin corona, yang waktu itu aku lagi posisi kuliah, aku ngurusin diriku sendiri aja belum bisa gitu. Apalagi ngurusin orang lain. Nah, ini financially ya, ngurusin diri sendiri aja belum bisa kok. Apalagi ada istilah sandwich generation yang dimana aku harus ngurusin atas dan ngurusin bawah. Menurutku itu ini PR banget sih aku kayak, gimana ini caranya ini, udah gitu ngeliat. Terus barengan kamu baru lulus kuliah kan, mau cari kerja. Terus aku ngeliat videonya Raditya Dika, udah mikirin dana pendidikan anaknya. Menurutmu penting nggak sih kita aware sama hal-hal kayak gitu tuh? Aku ngerasa bahwa itu tuh kayaknya kalau 1-10 ya, tingkat kepentingannya itu 10 sih. Even itu belum di porsi kita ya. Tapi kan itu kan gimana kita bisa mencegah itu sebenarnya kan rantai kan, rantai. Iya. Rantai dari turunan atas, keturunan kita ke bawah kita, itu harus kita patahin gitu loh, dua belah pihak. Betul. Nah, menurutmu tahu nggak sih seberapa penting gitu loh? Menurutku penting banget sih. Maksudnya kalau aku ganti deh pertanyaannya. Gimana kita mencegah itu menurutmu Nan? Yang pertama banget buat mencegah, berarti kita harus tahu dulu. Jadi sebelum kita mencegah itu terjadi, ya kita harus paham benar sebenarnya masalahnya sandwich generation itu apa sih? Kok sampai harus dicegah gitu loh? Emang sefatal apa gitu? Urgensinya. Nah, ya seberapa urgent itu tuh harus dipahami sampai kita harus mencegah itu terjadi gitu. Kalau kita asal mencegah kan kita nggak tahu sebenarnya kita tuh sedang menghadapi apa. Nah, yang sedang kita hadapi saat ini, sandwich generation itu, yaitu tadi menyangkut keturunan kita ke bawah-bawah itu semuanya. Dan itu yang sedang kita rasakan sekarang. Buat kebanyakan orang ya. Buat aku juga ngerasain. Maksudnya kenapa kok aku ngerasain sandwich generation? Karena aku mulai di titik aku harus mikir kita kan udah mulai kerja nih. Berarti let's say orang tua kita, kalau aku sih orang tuaku umurnya udah mulai 60. Itu udah mulai umur pensiun. Nah, di mana waktu aku baru mulai kerja dengan start penghasilan yang mungkin masih kecil, masih ngerintis, mungkin masih banyak gagal dan sebagainya. Tapi aku harus mulai mikirin kalau gimana ya kalau misal amit-amit beberapa tahun lagi orang tuaku sakit atau sakitnya benar-benar parah sampai aku harus berobat ke luar negeri atau kemana yang habisnya mungkin bisa ratusan sampai MM-an gitu. Aku mikir kayak tadi kita ngehidupin diri sendiri aja belum tentu bisa. Ditambah harus mikirin orang tuaku yang udah mulai umur segitu. Ditambah aku harus mulai menyiapkan masa depan kalau aku mau menikah umur 30. Aku harus punya rumah, aku harus punya gini dan sebagainya. Kayak gimana gitu loh. Itu tuh benar-benar ya benar kayak kamu, benar-benar stressful banget. Iya kan? Bahkan aku belum kerja pun kayak udah hitung-hitungan kayak gila aku harus dapat gaji berapa, aku harus penghasilan berapa buat beli rumah, buat gini. Waktu kita kemarin pergi
yang kita pergi ke sebuah perumahan. Terus kita tahu salah Kayak satu ngeliat, harga rumahnya sekian M. iya. Terus kita langsung stres kayak harus digaji berapa kita buat bisa beli rumah kayak gitu gitu. Susah lah. Itu tuh makanya Hmm. menurutku dengan kita paham minimal kita kayak gini ya, minimal kita stres kayak gini. Kita mulai kepikiran itu the power of kepepetnya keluar. Kita kan pasti kan stres. Let's say kita udah mulai mikirin, aduh orang tua kita kayak gini. Terus mungkin misalnya nggak wajar, oh mereka nggak punya asuransi. Amit-amit kalau tiba-tiba nggak mereka meninggal. Terus kita nggak ada cadangan uang atau bahkan seamit-amit paling parahnya mereka ada utang Oke. yang kita nggak pernah tahu gitu loh. Itu kan utang kan nggak terus hilang dengan mereka meninggal terus hilang gitu kan nggak diturunkan. Kita kan harus siap dengan kayak gitu. Nah, minimal dengan kita tahu, kita stres, menurutku ada baiknya. Karena dengan kita tertekan kayak gini, kita jadi bisa mikir, oh berarti aku harus kerja kayak gini, oh berarti aku harus mulai ngerintis kayak gini, aku harus mulai financially stable umur segini dan sebagainya. Jadi kalau dibilang mencegah atau mematahkan rantai, nggak ada jaminan kita bisa mematahkan itu. Tapi kalau untuk berusaha, kita bisa mengusahakan yang terbaik gitu loh, karena kita sebelumnya udah tahu. Dibanding kita baru tahu umur 27, 30. True. Dimana orang tua kita udah makin tua, kita udah saatnya berkeluarga, baru kita kepikiran, gimana? Nah iya, kita ngebuang waktu banyak, nggak nyiapin apa-apa gitu loh. Tapi kalau tadi ngomongin keluarga punya utang, itu menurutku suatu hal yang paling kita catat, kita highlight, komunikasi sih. Iya. Itu penting banget sih, komunikasiin. Nggak tahu ya, maksudnya kayak aku pun sempat ngobrol sama papaku, maksudnya kayak, Pak, aku udah besar gitu. Aku mesti ngerti pengelolaan uang kita kayak gimana. Maksudnya mungkin ini nggak bisa semua orang kayak aku juga ya. Maksudnya aku juga tahu papaku tipe orang yang kayak gimana, dan that's why aku kayak gitu. Mungkin kan ada beberapa keluarga yang mungkin ya itu privacy, itu adalah kamu nggak usah perlu tahu, tapi ini tanggung jawab papa. Ada kan yang kayak gitu kan. Aku ngomong sama papaku, maksudnya pengelolaan uang kita tuh gimana, kita tuh ada asuransi nggak, kita ada investasi nggak, kayak gimana. Nah di situ tuh kita langsung tercelik gitu loh, oh ternyata kondisi kita tuh kayak gini, oh ternyata posisi kita kayak gini. Jadi kita bisa mengawang-awang, kita bisa tahu ke depan beberapa tahun lagi kita harus ngapain. Kalau kita nggak tahu kondisi keuangan keluarga, kalau kita nggak tahu gimana kita itu, menurutku penting banget sih komunikasi. Kalau ada utang pun, maksudnya aku berusaha meyakinkan papa, ataupun mungkin kita semua kalau semisal kita lagi ngomong sama orang tua, menurutku paling penting kita yakinin mereka dulu sih kalau kita udah dewasa. Jadi kita yakinin ke mereka, terus mereka bisa terbuka juga sama kita. Dan kita kayak misal orang tua kita ada tanggungan utang suatu bank tertentu atau mungkin sama si A, si B gitu, terus kita langsung jadi kayak, aduh gimana nih, kok kita malah punya utang gini. Ya takutnya kayak gitu loh, kalau kita nggak bisa meyakinin orang tua kita kalau kita udah wise enough buat hal-hal kayak gitu. Soalnya mungkin itu yang mereka takutkan kali ya malahan. Iya, soalnya nomor satu hal tertabu di Indonesia itu tuh keuangan. Betul. Keuangan dan seks ini tuh dua hal tabu di Indonesia yang benar-benar ditutupin banget. Justru. Padahal penting, itu krusial banget. Kalau soal keuangan kita nggak bisa terbuka tuh, especially keluarga gitu loh. Kalau kita nggak bisa komunikasiin, susah sih. Jadi PR banget sih. Ya, jadi makin stres kan? Jadi makin stres. Maksudnya kalau misalnya kita ada masalah tertentu ataupun kita misalnya ada tanggungan tertentu, yuk kita omongin bareng-bareng, yuk kita bantu gitu. Iya, dianggapnya ini bukan beban orang tua kita, tapi ini beban kita bareng gitu loh. True. Tapi ada beberapa keluarga yang maksudnya ada beberapa orang tua yang dalam tanda kutip old school ya. Ya udah, itu tanggungan papa, itu tanggung jawab papa gitu. Papaku pun orangnya kayak gitu juga gitu loh kan. That's why aku tahu gitu. Tapi nggak bisa dibilang, mungkin semua orang tua menurutku kayak gitu sih. Mungkin nanti kalau kita udah jadi orang tua pun menurutku kita akan kayak gitu. Karena kita nggak mungkin, ya kita punya anak, kita sayang sama dia, terus kita jadi
apa ya, ngasih dia beban yang bukan karena perbuatannya dia gitu loh. Iya, Kita kan nggak mungkin ngelakuin kayak gitu kan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi orang tua sangat masuk akal kalau itu tuh mereka nggak membebani kita. Sedangkan kalau dari menurut kita butuh untuk share beban itu gitu loh. Jadi memang ya itu komunikasi sih, tapi ya nggak segampang itulah. Nggak segampang itu, bener-bener. Ya. Nggak segampang itu. Aku pun bersyukur aku bisa ngomongin itu sama papaku, sama keluargaku. Aku bersyukur juga gitu. Nah, menurutku kalau semisal kita ngomongin soal keluarga, kita juga mesti terbuka sih sama mereka sih. Rencana kita apa? Soalnya kalau kita ngomongin sama keluarga itu kan, tahu nggak sih? Keluarga itu selalu ngomong bahwa papa itu udah ngalamin asam garam. Tahu kan? Papa tuh udah pernah ngalamin ini. Kamu tuh belum tahu apa-apa. Bener. Nah, kadang kita tuh anak muda itu ya nggak. Jadi ya bener, nggak salah. Kita memang nggak tahu apa-apa. Tapi kan kita pengen. Tapi kita pengen tahu. Kayak kemarin sore tahu apa sih? Nah, masalahnya adalah kalau kita nggak dikasih tahu, ya sampai 20 tahun lagi pun dia akan bilang gitu kan. Iya. Sebenarnya masuk akal. Karena ya anggap aja gini lah. Kamu udah lulus arsitek, terus kamu ngeliat anak semester 1 yang arsitek gitu. Tiba-tiba ngajak ngobrol sama kamu, bicara hal-hal yang gede lah tentang arsitek. Tapi kamu tahu kalau dia itu belum tahu apa-apa. Dia belum tahu dunia nyatanya gimana, kerjaan yang asli proyek itu gimana. Tapi dia udah ngomong mimpinya gede banget itu. Kamu akan dengan refleks bilang, ya kamu akan neken dia kalau udah toh, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Aku tuh udah lebih berpengalaman. Kamu percaya mbak aku gitu loh. Refleksnya kan gitu. Makanya sebenarnya bisa dipahami. Cuma ya namanya manusia kan ya. Kita digituin juga mangkal kan. Ya nggak mangkal sih, kayak gimana gitu. Nggak bisa legowo gitu. Iya, terus sih. Terus. Kalau semisal ditanya ini, Nan, what's your plan for your future? Kenan bakalan ngeliat Kenan 5 tahun ke depan tuh kayak gimana? Kebayang nggak sih? Sobat, kebayang nggak sih? Misal nih, kamu lompat. Pertanyaan berat ya. Lompat ke timeline 5 tahun ke depan gitu ya. Kamu ngeliat dirimu sendiri. Kenan. Kamu ngeliatnya Kenan kayak gimana? We talk about dream ya? Kalau cuma mimpi ya? Iya. Mimpiku, aku lulus kuliah ini, aku akan kerja sama orang. Selama mungkin setahun 2 tahun, aku cari pengalaman. Dan kalau bisa aku maunya di Jakarta. Di kota-kota besar loh. Kenapa? Gak apa-apa jadi budak korporat, gak apa-apa. Apa? Karena opportunity-nya masih banyak. Dan jujur aku banyak banget belajar sama orang-orang Jakarta yang open-minded dan ngawasannya luas. Terus lingkungannya positif. Mindset gak bisa bohong ya? Mindset-nya itu benar-benar kerasa. Aku benar-benar dari Semarang pindah Tangerang aja tuh kerasa kalau orang-orang sini tuh sangat open-minded segitunya. Yang dimana-mana kalau kita ngobrol tuh jadi menurutmu orang bermanfaat. Open-minded? Wah, parah. Bukan. Wah, parah. Bukan. Kalau di-cut begini. Bukan gitu maksudnya. Tolong klarifikasi. Maksudnya belum saatnya. Padahal aku pun di Jakarta. Dari itu omongan itu aku dapat dari Faro, guys. Nggak realistis aja sih, tapi aku setuju sama yang diomongin Kenan sih. Nah, menurutku karena gini, karena Jakarta udah berkembang lebih dulu. Masalah, ya dia bisa masuk akal lah. Dia kan kota bisnis, di mana semua pusat bisnis di situ. Jadi orang-orang hebat pun pusatnya di situ. Ladang ilmu sih. Dan sewajarnya orang-orang hebat itu akan kumpul sama orang-orang lain, terus ilmunya nyebar dan sebagainya. Dan itu baik terjadi di Jakarta menurutku. Semarang sih pasti ada orang-orang hebat itu pasti ada. Cuma memang phase-nya untuk berkembang segede itu kan belum kan. Bahkan Semarang mungkin masih 5 tahun lagi baru mulai kayak gitu. Ya Sinan, sorry motong. Orang hebatnya di Semarang itu nggak ke-expose, tapi orang hebatnya di Jakarta mereka dapat panggung. Ya nggak sih? Setuju? Iya, setuju. Entah kenapa bisa kayak gitu juga, aku juga nggak tahu. Kayak apakah orang-orang hebat Semarang itu akhirnya pindah Jakarta? Orang-orang hebat Semarang tuh banyak banget loh. Cuman mereka nggak kayak expose aja. Iya. Sedangkan kalau di Jakarta, orang hebat dikit kayak expose. Pasti.
gak dapat tanggung. Langsung semua orang tahu kayak gimana seberapa hebatnya dia. Kenapa ya bisa gitu ya? Kenapa ya? Kenapa Oh iya, ya? nggak tahu. Menurut kalian ada yang tahu nggak? Ini question of the day loh. Betul, kalau ditanyain Cinta mau menghabiskan masa tua di mana, tetap Semarang sih. aku Semarang. Aku Semarang. Aku juga Kalau untuk Semarang. Kenapa Nan? masa produktif, aku bolehlah di Jakarta gimana. Tapi kalau untuk tinggal sangat-sangat cinta dengan Semarang. Karena menurutku orang-orang Semarang tuh tahu batasan kapan dia harus kerja, kapan dia harus slow hidupnya. Jeleknya kita kadang kelewat slow kan. Orang-orang kayak kita itu kan kita terlalu santai. Saya nggak terlalu memikirkan beban hidup gitu loh. Terlalu ya enjoy aja. Sedangkan kebalikannya kalau orang Jakarta kan hustle. Dia benar-benar kerja terus semangat produktif. Ya memang lingkungannya produktif gitu. Tapi kadang mereka lupa buat enjoy, buat diam di rumah, santai. Minggu libur, Sabtu Minggu libur itu susah banget. Aku kayak bahkan aku belum kerja pun, aku cuma dekat sama orang-orang kerja pun kayak ngajak mereka pergi waktu Sabtu Minggu itu susah kayak aduh nggak bisa aku lembur ini, aku nggak bisa ada kerjaan ini, aku nggak bisa ada gini. Tapi kalau orang-orang Semarang tuh entah sesibuk apa tuh kayak bro malam nongkrong yuk, bisa lah, ayo gitu loh. Berangkat yuk. Aku nggak tahu apakah itu kebetulan atau nggak tahu kenapa. Nah itu yang pertama. Jadi aku suka dengan orang-orang yang tahu lah kapan harus kerja, kapan harus santai. Yang kedua, aku suka aja sama lingkungannya, kemana-mana deket, terus padat sih, udah mulai padat. Cuma nggak tahu ya, hawanya memang homey aja gitu. Sama ketiga, makanannya sih, ya biaya hidup, makanan tidak bisa dipungkiri. Iya sih, benar sih. Sangat menyenangkan. Tapi tadi balik lagi ke pertanyaannya belum dijawab tuh tadi. Gimana? Plannya. Jadi aku mau kerja sama orang, ya aku nggak tahu. Tapi kalau aku kira-kiranya sih 1-2 tahun. Ya mungkin bisa 3 tahun. Tapi aku nggak bakal sampai selama 5 tahun untuk kerja sama orang sih. Menurutku nggak. Aku mau cari pengalaman dan aku mau belajar gimana caranya jadi bawahan. Karena cita-citaku sebenarnya aku pengen bikin family business. Aku kebayang aja, aku nyaman aja aku kerja sama koko-kokoku karena ada 2. Nggak tahu ya, kayak memimpikan aku bisa kerja sama mereka, mungkin sama sepupu-sepupuku, sama orang-orang terdekatku, mungkin sama sahabat-sahabatku. Pokoknya kita bikin bisnis yang kita enjoy. Yang lingkungannya kita sendiri yang bikin, style kerjanya kita, ekosistemnya kita yang bikin, culture-nya kita yang bikin. Pokoknya kita kerja sesuai kesukaan kita aja gitu loh. Itu sih mimpiku. Nah, makanya sebelum jadi bikin kayak gitu, aku harus tahu gimana rasanya aku jadi bawahan. Dan aku berharap melalui dari jadi bawahan itu aku tahu lah gimana sistem perusahaan atau layaknya hubungan antar pekerja itu gimana. Terus kalau misal ntar diterapkan sama keluarga itu kayak gimana. Ya bonus-bonusnya sih mungkin ilmunya bisa dipakai. Itu nilai plus lah. Sama ya buat nyari modal lah mungkin lah. Dan bisa panjangnya sih gitu. Dan bisa nge-trade pegawai kita juga karena kita pernah ada di posisi itu gitu. Iya, betul. Kadang kita kalau langsung misal nih lulus kuliah tiba-tiba langsung ditawarin jadi nih kamu jadi CEO perusahaan papa misalnya suruh nerusin. Aku sendiri aku nggak yakin aku bisa nge-treat orang yang lebih tua dari aku tapi jabatannya di bawahku gitu loh. Bingung sih. Benar. Pasti kayak bingung kayak aku harus dari cara ngomong aku harus sesopan gimana, aku harus kalau misal aku harus tegasnya gimana, aku harus kalau misal mau minta dia tolong harus gimana, itu kan nggak gampang gitu. Mungkin secara teori gampang, cuma ya bagiku itu tekanan. Jadi sebelum sampai situ aku harus belajar. Ada hal spesifik lain? Itu mungkin satu, melihat Kenan punya bisnis family yang dimana kamu punya banyak banget orang-orang terdekatmu, kamu bisa bangun itu bareng-bareng. Intinya kamu nggak pengen sendirian kan? Iya. Aku nggak pengen hidupku tuh habis dengan aku berjuang sendiri gitu loh. Aku pengen menghabiskan itu dengan orang-orang terdekatku lah. Terus kalau rencana lain ya mungkin ya. Ini sebenarnya masih mimpi kecil yang aku juga jarang ngomong ke orang. Aku tuh sebenarnya suka sama kegiatan, bukan kegiatan sosial ya. Aku suka kalau bisa ngasih dampak positif. Jadi aku benar-benar berharap aku bisa bikin sebuah company yang sangat besar, bisa dibilang mungkin kayak startup atau apa,
yang bisa mempekerjakan banyak orang, bisa mengubah hidup banyak orang tuh aku benar-benar suka. Aku benar-benar pengen maksudnya berguna buat orang, ngebantu orang. Makanya aku sangat suka dengan Gojek karena dia value-nya benar-benar ngebantu orang. Dia memang dari awal, ya aku ngikutin dia dari awal tuh, dan value-nya dia dari awal tuh memang bener-bener bagus banget. pengen ngebantu orang, sesimpel pengen ngebantu orang. Ya bisa bayangin nggak sih kita punya perusahaan, terus kita bisa ngegaji orang, kita bisa ngehidupin orang, ngasih kesejahteraan. Belum kalau kita bisa nanemin value-value perusahaan ke karyawan-karyawan kita buat berbuat baik lah, misal. A part of Ikigai. Iya. Yeah. What the world needs. What the world needs, betul. Karena menurutku Indonesia atau dunia ini tuh nggak kekurangan orang-orang pintar lah. Aku percaya itu. Tapi kekurangan orang-orang yang baik. True. Kekurangan orang-orang yang mau melayani sesamanya. Dan menurutku melayani itu nggak harus secara spesifik, oh aku harus ke panti asuhan, aku harus kayak gini dan sebagainya. Maksudnya nggak harus sedetail itu gitu loh. Segampang kita kerja sama orang, kita kasih service yang baik, kita kasih good feedback, mungkin kasih extra miles atau apa, dan buat kehidupannya dia jadi lebih ringan, ya kita kan udah berdampak gitu loh. Nah aku pengen berdampak itu tapi dalam skala yang lebih besar aja. Mimpinya kayak gitu, tapi aku nggak tahu buat achieve ke situ harus kayak gimana, perusahaan macam apa yang dilakuin aku juga belum kebayang. Aku jadi keinget something sih, Non, yang kamu cerita soal Edozel. Oh, yang dia bikin warteg gratis itu kan. Mungkin Kenan bisa ceritain sedikit. Waktu itu tuh tiba-tiba di TV bapakku tuh nonton ada si Edozel itu lagi cerita. Jadi dia ceritanya tuh cuma kayak lagi pitching ini loh, pitching bisnis. Dia pitchingnya mau, coba bayangin lah, kita duduk di satu ruangan gede, terus ada satu orang ngomong di depan lagi berusaha meyakinkan kita buat ikut bisnisnya si dia. Anggap sekarang bisnisnya lagi viral apa sih? Jangan sebut merek lah. Pokoknya intinya dia mau meyakinkan buat kita ikut bisnis. Nah, supaya kita yakin buat ikut bisnis, itu kan harus ada pertimbangan kayak ini menguntungkan apa enggak, balik modalnya kapan, dan sebagainya. Nah, di situ cara presentasinya si Edozel itu benar-benar kayak wow banget menurutku. Karena dia presentasinya tuh nggak kayak, nih kita tuh ada modal segini, kita akan untung segini, balik modal dalam tahun keberapa, BIP berapa, mulai untung berapa, investor mulai disenangkan tahun berapa. Dia justru menekankan bilang, ini bisnis pasti rugi. Bapak Ibu mau nggak join sama kita? Karena semua yang join, uang yang dimasukin ke sini pasti hilang, pasti rugi. Kayak, bisnis macam apa? Terus orang macam apa yang mau invest di tempat kayak gini gitu? Ternyata dia bilang, iya, bisnis ini adalah bisnis pasti rugi secara finansial, tapi saya bisa menjamin mendapat keuntungan secara emosional. Ternyata bisnisnya adalah warteg gratis. Jadi dia tuh ngajak orang-orang buat ngedonasiin, sesimpel cuma ngasih 10.000 lah atau berapa seorang, karena dia ngitungnya gini, anggaplah seorang ngasih 1.000. Masyarakat Indonesia ada 200 juta. Berarti dia udah dapat sekitar, tolong dibantu gitu, juta. 2 hours later. 200 M. Oke, kisaran segitulah ya. Iyalah ya. Uang itu dipakai buat ngasih makan secara gratis setiap jam 6 sore. Pakai, jadi dia modelannya kayak van gitu, mobil yang van yang dibuka samping, terus ngebagiin makanan gratis tiap jam 6. Udah sesimpel itu. Tiap jam 6 dia keliling, pindah-pindah daerah, tapi di daerah-daerah yang mungkin memang dia udah survei kurang. Dia ke situ ngebagiin makanan gratis. Dia tuh punya apa ya? Dia punya tujuan kayak, ya kalau kita udah punya uang, kita punya power, apa salahnya sih kita bisa ngebantu orang lain gitu loh. Anggaplah kita nolong satu orang. Terus satu orang itu terinspirasi karena dia pernah ditolong. Dia sendiri cerita dari pengalamannya dia sendiri. Kalau nggak salah ingat ya, si Edozel itu waktu kuliah dia pernah numpang makan di rumah temennya karena dia nggak punya uang yang cukup buat hidup di Jakarta. Dia numpang makan setiap malam selama berapa bulan atau berapa tahun gitu. Full setiap malam. Selalu cuma numpang makan malam di rumah temennya itu. Jadi si mamahnya temennya atau mamah kosnya gitu nggak tahu. Itu ya udah ngasih makanan aja terus setiap malam. Dia cuma sesimpel mulai dari
di situ jadi terinspirasi buat membagikan itu ke ribuan anak-anak yang lain gitu loh. Nah, bayangkan kalau ribuan anak-anak itu anggap satu aja atau dua aja punya mimpi yang sama kayak dia pengen berbagi kebaikan sama orang lain. Itu kan akan berlipat-lipat terus gitu loh. Nah, dari situ pun aku jadi ngerasa kayak, wah gila, ternyata Orang baik tuh masih ada. iya, betul. Orang baik itu masih ada. Cuma jarang. Dan beruntungnya sebenarnya kita bisa jadi salah satunya gitu loh. Kalau kita mau. Cuma rata-rata kita kan ngejarnya, kalau ditanya mimpimu apa, kamu pengen apa? Kita kan rata-rata, aku pengen kaya, aku pengen hidupku sejahtera, aku pengen punya ini itu, keluarga yang bahagia dan sebagainya. Tapi kita lupa buat nyebut, ya kita bisa berbagi kebaikan sama orang lain gitu loh. Sebenarnya kita udah bahagia kalau apa sih? Masa kita sekaya itu, tapi kita maksudnya nggak ngerasa bahagia walaupun kita kaya gitu. Kan lebih gimana ya, lebih indah aja kalau kamu kaya, tapi kamu membagikan kekayaan itu buat ngelihat senyumnya orang lain gitu loh. Nggak tahu sih, aku sih sangat suka dengan cerita-cerita kayak gitu ya, atau berharap banget aku bisa jadi dampak buat orang lain. Atau mungkin one of them. Iya. Jadi ya didoakan aja guys. Semoga terkabul ya, Dan. Amin. Nanti kamu ikut ya. Kalau aku sih, aku punya, ya ini mungkin long term ya. Aku pengen 10 tahun lagi punya sekolah sih. Sekolah? Nah. Kenapa tuh? Menurutku edukasi di Indonesia masih sangat-sangat kurang sih. Karena aku banyak banget ngeliat orang-orang lain punya potensi di bidang A, B, C, tapi mereka nggak punya tempat buat mereka ngasah itu gitu. Mereka nggak bisa maksimalin itu, tapi mereka terpaksa melakukan kegiatan repetitif yang dalam tanda kutip membosankan. Maksudnya kayak aku suka banget sih kata-katanya di Corbusier yang ini, tapi mungkin kontroversi ya kata-katanya. Kalau anak lu suka mat, kenapa lu lesin dia biologi? Kalau kayak aku tahu tuh. Kenapa lesin dia mat? Kenapa malah lu incer sesuatu yang dia kurang? Kenapa nggak fokus aja ke sesuatu yang dia suka? Iya. Waktu itu ceritanya kalau nggak salah yang itu nggak sih, yang anaknya dapat nilai mat bagus, terus dapat nilai pelajaran lain jelek, tapi yang dilesin tuh malah yang jelek. Iya, dia ngeliat orang tua lain kan. Iya, yang ngeliat orang tua lain Dia kayak gitu. nyeritain Aska juga. Dia nyeritain Aska, dia nggak pernah. Ya nggak tahu ya, maksudnya correct me if I'm wrong. Dia ngefokus, karena Aska suka bela diri, dia ngefokusin itu gitu. Dan waktu anaknya stres soal pelajaran, papanya bilang, nggak usah dikerjain. Nggak usah terlalu sama itu. Fokus sama apa yang kamu suka gitu. Aku sukanya dia bukan, ya oke, pertama aku suka prinsipnya. Kedua, dia nggak cuma ngomong doang. Dia nerapin itu ke anaknya. Ada hasil nyatanya gitu. Walk the talk. Nah, kalau kita ngeliat banyak anak muda tuh, ya ini loh, potensi-potensi generasi anak-anak muda ke depan gitu loh. Mereka punya potensi banyak banget, mereka punya potensi gede banget. Ayo kita maksimalin gitu loh. Nah, aku pengen punya tempat itu, maksudnya kayak sayang aja gitu loh kalau banyak anak muda yang kehilangan potensi mereka gitu di bidang pendidikan. Dan menurutku perlu perbaikan kurikulum juga sih. Yang menurutku ya gimana caranya systematically bisa anak-anak yang punya spesialis khusus ini tuh mereka ada di tempat yang tepat gitu loh. Jangan sampai malah kita menstandarisasi, ya tahu kan quotes-nya Einstein, kamu jangan ngejudge ikan berdasarkan gimana cara dia memanjat pohon. Manjat pohon. Nggak bisa dong. Dia spesialisnya. Kita nggak bisa mengeneralisasi, standarisasi dengan satu ketentuan, dengan satu standar itu. Jadi aku pengen banget sih punya sekolah. Aku ngelihat nih ya, aku ngelihat diriku 10 tahun ke depan, aku bakalan ngelihat banyak anak-anak muda yang ketika aku mampir seluruh dunia, aku keliling, aku traveling ke dunia di bagian manapun, ada alumni sekolahku. Keren banget sih. Aku ngomongin soalnya menurutku jarang banget
kayak orang tuh punya cita-cita kayak aku pengen bikin sekolah gitu. Apalagi tujuanmu buat ya pengen sesimpel pengen memajukan pendidikan orang Indonesia gitu. Karena permasalahan sekarang orang-orang Indo juga jarang gitu kan yang berpendidikan baik dari SD gitu. Salah cara mendidik. Iya sih. Dan apa namanya? Ya jangan ada sebutan lah kayak sekolah unggulan. Ya, Itu kan ini sekolah ini bagus, sekolah ini mahal, iya kan? sekolah favorit. Harusnya semua sekolah tuh sama, punya kapasitas yang sama. Dan ya mungkin kalau kita mau membeda-bedakan ya bedain aja sekolah ini spesialis ini, sekolah ini spesialis ini, sekolah ini spesialis IT, seni rupa, dancer, semua kumpulin, udah sekolah di situ aja. Fokus kembangin itu. Kalau mau ngembangin hal yang lain, nggak apa-apa. Kita misal adain kayak student apa namanya kayak trip ke sekolah-sekolah tertentu juga kita bisa tahu kalau di sekolah ini kita belajar seni rupa terus tiba-tiba di sekolah musik terus kok ternyata aku ya nyaman juga ya. Terus kalau semisal mereka mau mengasah dua-duanya itu ya udah ikutin kedua sekolah itu. Kamu mungkin sekolah di dua sekolah yang sama, yang grade-nya sama, tapi ini spesialis musik, ini spesialis seni rupa. Karena ya nggak tahu ya, aku tipe orang yang selalu mengambil semua tanggung jawab karena aku nggak tahu limitku kalau aku nggak ambil. Aku selalu ngambil. Aku ditawarin apa, aku ambil. Aku ditawarin apa, aku ambil. Aku ngeliat peluang, aku ambil. Karena kita nggak pernah tahu gitu limit kita di mana. Menurutku kita lebih baik stres daripada kita nganggur. Lebih baik stres sibuk daripada stres nganggur. Ya karena kita nggak pernah tahu limit kita gitu loh. Iya nggak sih? Ya itu sih. Ya semoga kita 10 tahun lagi ketemuan. Aku udah ngeliat kita kerja sama lah nanti lah kita. Aku udah ngeliat kamu sama keluargamu membangun sebuah bisnis. Atau mungkin kita bisa bangun sekolah. Bisa lah. Bisa lah. Kerja sama lah kita. Ya, itu. Kan intinya menurutku apapun itu intinya kita kan melakukan buat berbagi kebaikan lah sama orang lain. Jadi kayak gimana pun caranya yang jadi nanti kayak apa juga ya menurutku nggak masalah sih. Selama itu ya memang membantu orang aja gitu loh. Bukan buat kepentingan pribadi, bukan buat komersil, tapi ya memang ya secara tulus buat bantu orang. Terus. Oke, sudah jam 2.12 guys. Tahu nggak sih, ini sepanjang Society Time, ini podcast termalam yang pernah dilakuin. Terpagi. Asal kalian tahu, selesainya kita podcast jam 2.13. 2.13 ini kita baru selesai. Oke. Tapi asik sih. Kalau nggak gara-gara malam juga bisa dilanjut terus gitu loh. Obrolan kayak gitu tuh nggak ada habisnya. Bener sih. Setuju. Karena aku pun, kita sempat ngobrol nggak sih sampai pagi banget waktu itu? Sering nggak sih? Kita waktu itu sampai jam 2 gitu di Semarang. Sering banget sih. Kita ngobrol-ngobrol random gitu, terus ending-endingnya ya sampai mana-mana gitu. Pokoknya limitnya kita berhenti ngomong karena kita inget rumah aja. Kita inget kita harus pulang rumah. Oke, thank you guys. Thank you juga Kenan buat waktunya. See you. Thank you. Episode. See you. Bye.